Jadi teman-teman, CCTV yang durasinya hanya 11 menit ini banyak sekali mengandung informasi penting. Ada puluhan informasi yang bisa diperoleh dari CCTV ini. Ini yang saya sesalkan. Kenapa ini tidak dibahas di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat? Bukankah CCTV ini telah menyebabkan banyaknya korban? Hampir 100 orang aparat kepolisian, tapi tidak dibahas. Harusnya orang-orang yang ada di CCTV ini ditanyai saat mereka bersaksi di persidangan. Mereka tidak boleh bebas begitu saja mengatakan apapun yang mereka mau. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tukang somai yang terdeteksi di sekitar TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Saya akan kunci beberapa objek di dalam video CCTV yang saya percepat ini. Bapak ini saya freeze. Nah, inilah tukang somainya. Kemudian ini juga pedagang keliling makanan dengan jaket yang sama. Selanjutnya, hanya dalam 4 menit saja tukang somai yang arahnya melewati garasi Ferdy Sambo kembali menuju keluar Jalan Duren 3 Utara. Ini kan aneh. Apa yang mereka lakukan di lokasi TKP ini? Tukang somai ini baru berangkat, kemudian 4 menit kemudian dia sudah nongol kembali. Yang satunya ini melihat ke TKP. Anehnya lagi, untuk apa mereka menggunakan pakaian seperti ini? Bukankah mereka ini biasanya pada saat terjadinya peristiwa ini baru saja BBM naik? Untuk apa dia buang-buang BBM, mutar-mutar komplek tanpa mendapat hasil apapun? Kemudian biasanya penggunaan jaket ini digunakan untuk pengendara jarak jauh, bukan jarak dekat. Misalnya kurir pasti pakai jaket, atau ojek online. Dan apa gunanya dia berbelok arah ke arah garasi mobil Ferdy Sambo, sedangkan di depan rumah Ferdy Sambo itu ada lapangan basket yang banyak orang? Kenapa dia tidak menjajakan makanan di situ saja? Harusnya pada saat dia lewat ini dia harus menyapa Azan Romer dan Prayogi, menawarkan makanan. Saya kira di mana-mana pun yang namanya pedagang keliling ini bertindak seperti reserse atau wartawan yang selalu menanyai kita, somai, beli pak, beli pak. Lah, ini pedagang somainya cuek saja. Berikutnya, kita lihat arah pedagang somai ini. Dari jauh saja pun sudah kelihatan pagar pembatas komplek, tetapi dia mengarah ke sana dan memutar seperti dia tidak mengharapkan ada dagangannya laku.
Saya juga tinggal di komplek. Biasanya para pedagang keliling yang masuk ke komplek itu berlama-lama di dalam komplek, berteriak-teriak, bakso, bakso. Lah ini tidak, hanya dalam tempo 4 menit dia kembali. Dan lucunya lagi, dua pedagang somai ini menggunakan jaket anti hujan. Inilah bagaimana dengan dua orang pejalan kaki ini. Ini pada saat kejadian ini kelihatan matahari terik. Orang-orang tidak menggunakan pakaian hujan, tetapi dua pedagang somai ini menggunakan pakaian hujan. Dan kebiasaan di lokasi saya, pedagang keliling ini apabila hujan ngiup dulu, berteduh dulu, atau paling tidak mereka menggunakan mantel yang transparan, mantel plastik transparan. Belum pernah saya melihat pedagang model begini. Nah, bagaimana rute dari pedagang somai ini? Saya akan tunjukkan. Jelaskan rutenya seperti dia berjalan, seperti kurir, bukan seperti pedagang somai. Begitu dia masuk, muter, kemudian kembali lagi mau keluar. Kemana dia keluar? Kalau bukan ke depan rumah ini, rumah Ferdy Sambo ini. Disinilah dia mengambil barang-barang bukti dari dalam. Bagaimana saya mengatakan itu barang bukti? Mari kita lihat kepulangan dari Putri Chandrawati ini. Dia bawa apa? Tapi begitu dia sampai ke Saguling, mari kita lihat bersama-sama. Ada Susi dan satu ART laki-laki membawa barang berat dan menurunkan barang itu di depan tangga atau lift di garasi terdakwa. Ini barang apa? Dari mana datangnya? Berangkat hanya membawa 2 tas ini, pulang membawa banyak barang-barang dengan mobil yang sama. Maka layak kita curigai apa yang dilakukan oleh pedagang somai ini. Di samping dia melakukan pekerjaan pengamanan perimeter, mereka juga sebagai jangkar. Kalau di dalam sepak bola mereka pemain jangkar, termasuk juga mereka pengumpul barang bukti yang memang ini bukan pedagang asli.